Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri. Di sini saya akan menjelaskan soal yang sudah saya jawab untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah algoritma paralel dan konsultatif. Untuk ini itu ada Muhammad Lutfi Prasetyo, ada Muhammad Kurniawan, Muhammad Syahri, Muhammad John Gimari, Muhammad Rafli dan Sarah. Yo, next soalnya. Soal pertama itu ada jelaskan menurut Anda tentang kebutuhan akan pengolahan paralel. Menurut saya itu karena penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya para prosesor membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Nah, tujuan utama dari penguasaan paralel itu untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Nomor 2 selanjutnya akan dibacakan pengurangan dari Sumar Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu tentang menjelaskan arsitektur paralel komputer. Yang pertama itu ada SISD atau Single Instruction Stream atau Single Data Stream, yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh mesin SISD adalah PC tradisional atau mainframe yang tua. Yang kedua itu ada SIMD atau Single Instruction Stream atau Multiple Data Stream, yaitu sebuah komputer yang dapat melakukan banyak instruksi terhadap satu aliran data. Komputer ini tidak memiliki contoh karena meski pernah dibuat, hal itu dibuat sebagai purwarupa atau prototipe dan tidak pernah dirilis secara massal. Yang ketiga itu ada MISD atau Multiple Instruction Stream atau Single Data Stream, yaitu sebuah komputer yang mampu memproses banyak aliran data dengan hanya satu instruksi, sehingga operasi yang dilakukan adalah operasi paralel. Contoh dari SIMD adalah Processor Lyric atau Array Processor atau GPU. Yang keempat itu ada Multiple Instruction Stream atau Multiple Data Stream, yaitu sebuah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang bersifat otonomus yang mampu melakukan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Selanjutnya nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. 3. Jelaskan inti algoritma paralel random access machine atau PRAM. Beri contoh soal kasus yang berbeda dari modul yang sudah ada. Algoritma PRAM merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu kasus yang berhubungan dengan paralel random dari akses mesin. Bagian dari beberapa pembuatan algoritma secara umum terdiri dari 1. Adanya problem. 2. Melakukan gambaran atau konsep. 3. Passcode. Pada algoritma PRAM terdapat 6 sub pembelajaran yang wajib kita ketahui antara lain adalah parallel reduction, prefix sum, list ranking, pre-order tree traversal, merging, to sorter list, dan graph coloring. Dari semua subbab yang ada keseluruhan, kita selalu melakukan tahap passcode atau dengan kata lain, setelah kita berhasil mempelajari setiap algoritma, kita dirujukan untuk dapat membuat perkodingannya. Tujuan dari pembelajaran algoritma PRAM ini adalah diharapkan agar teman-teman ataupun adik-adik yang lain memahami komputasi paralel dari model-model PRAM, algoritma PRAM yang dikompleksitaskan. 4. Jelaskan inti sorting versus sorting margin. Beri contoh soal kasus yang berbeda dari modul yang sudah ada. A. Contoh kasus inti sorting. Inti dari sorting adalah mengurutkan data secara teratur, mudah dicari dan diakses. Contoh kasus penggunaan sorting adalah ketika kita memiliki sebuah database besar dengan ribuan atau bahkan jutaan entry dan kita ingin mencari entry tergantung dengan cepat. Jika data tidak terurut, kita harus mencari entry tersebut dengan cara melalui seluruh database
yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, menggunakan algoritma sorting, kita dapat mengurutkan data sehingga pencarian menjadi lebih efisien. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengurutkan data pelanggan tersebut berdasarkan urutan abjad nama mereka, sehingga ketika mencari entry pelanggan dengan nama tertentu, kita dapat menemukannya dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, sorting juga sangat penting dalam mengolah Bang. Nah. Data dalam berbagai aplikasi seperti sistem informasi, analisis data, ilmu komputer, dan sebagainya. Contoh kasus lainnya termasuk pengurutan nilai dalam kumpulan data statistik, pengurutan kata dalam kasus, dan pengurutan nomor akun dalam sistem perbankan. Dalam implementasinya terdapat berbagai jenis algoritma sorting yang dapat digunakan seperti bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, margin sort, dan sebagainya. Masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri tergantung pada jenis data dan ukuran data yang diproses. Bang. B. Contoh kasus dari sorting mergering. Contoh kasus penggunaan sorting mergering adalah ketika kita memiliki dua atau lebih daftar data yang sudah terurut dan ingin menggabungkan menjadi satu daftar. Misalnya kita memiliki dua daftar data pelanggan yang masing-masing sudah diurutkan berdasarkan urutan abjad nama mereka. Kita ingin menggabungkan kedua daftar tersebut sehingga hasilnya juga terurut berdasarkan urutan abjad nama. Dalam implementasinya, kita dapat menggunakan algoritma sorting mergering untuk melakukan penggabungan tersebut. Algoritma ini bekerja dengan membagi kedua daftar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan kemudian menggabungkan satu persatu secara terurut. Selain itu, algoritma sorting mergering juga digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan data besar dalam sistem database, pemrosesan data besar dalam pengolahan citra dan video, dan sebagainya. Saya rasa itu saja kurang lebihnya dari kelompok kami. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.